bahasa Islam dalam bahasa Arab. Terus di mana itu? Kenapa tidak dituntut selama ini biar tidak itu dipakai? Oh, sudah sering. Cuman kan dulu kan nggak ada Google, Bang. Dulu kan nggak ada Google, sekarang ada Google. Orang bisa melihat ternyata dalam Bible, all the people on the world, they could see 2 billion Christian people in the world, 2 miliar kekristenan di dunia, they using King James Version. Lalu begini. Dan mereka tidak pernah memakai istilah dari Islam. Begini. Even one word. Ya. Oke. Alright. Nah, begini. Maksudku, seandainya lah Muslim atau Kristen yang pakai. Ada teman-teman bisa giliran dengan tunggu. Abang Da Unggul Sudrajat, bisa kita beri tempat kepada Abang Da Unggul Sudrajat. Ada yang berkenan sedekah tempat, Bang Big Boss atau Bang Big Boss ya? Saya yang mundur, Bunda. Saya yang mundur. Bang Nala kan bisa bahasa Inggris. Bang Nala bisa bahasa Inggris, jadi bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Saya menyampaikan ini loh. Nyimak dari bawah. Jadi maksudku begini, seandainya misalnya, misalnya Kristen menyebut Allah, menyebut ini, terus begini, ada nabi-nabi Israel di Al-Quran. Sebenarnya kan kalau ya kita misalnya yang percaya dengan ketuhanan, di mana itu persoalannya jadi persoalan begitu ya? Kalau nama Abang, apakah kita ini beda Tuhan? Itu yang saya maksud. Itu akan sama, kecuali dalam Bible. Bible itu semua akan dirubah. Contoh, ya ketika setelah after the book of Isaiah, Yesaya, is the book of Proverbs. Di Indonesia diganti. They stealing ayat 10 of surah Muhammad, Amsal. They're stealing and stealing again. Enggak. Yeah. Siapa yang mengganti? Yang mengganti siapa? I want you to ask him this. Where siapa yang mengganti? Where Jesus said that I am God. Karena begini loh. Kita duluan daripada Al-Quran yang mengganti siapa? Coba satu-satu dong ngomongnya. Selamat datang Abang Ahad. Can you hear me? Yes, brothers. I just explaining him. I want you to ask him. In 1954, the first time Bible existed in Indonesia, they don't have the Kudus. No Kudus. They don't have Tahir. They don't have Rasul Nabi. Yeah, okay. But in 1974, you could see the parallel Bible in Google. They changed everything. Since 1974, when James Riyadi getting involved with a missionary, they pour his money into this institution, the Indonesia Bible Institution. Indonesia Bible Institution. In our language, named LAI. So since that time, they stealing Alkitab, they stealing Tahir, so many. Even they said their God is Allah, or whatever, they put the name Allah into their Bible. No, whatever it is, you don't have any right. Because Bible from 2 billion people in the world, Bible dari 2 miliar pengiman Kristiani di dunia, tidak pernah masuk kata kudus, nggak ada roh kudus, nggak kata Allah, nggak ada nabi, nggak ada rasul. So don't cheating people. Be independent. That's what is our struggling in Indonesia, Brother Kings. We are so independent. This is the Christian in the world. They are very independent. Not even one single Arabic term in it. Even from the old Bible. The 1 century. Satu Jadi abad tadi yang saya lampau. begini loh. Ini arah apanya kemana? Itu arah diskusinya kemana? Ini Arah diskusinya nggak dapat kita kembalikan. ini.
Jadilah nggak orang dapat beriman kita yang kemana. jadi orang beriman yang mandiri. Berdiri sendiri, jangan dompleng dari agama lain. Don't stealing from other faith. Bukan, ini yang dompleng siapa kan itu kan. Iya, Coba, Anda kan menggunakan kitab Anda menggunakan siapa yang dompleng? di dalam Nggak Al-Quran. mungkin agama yang lama dompleng agama yang baru kan begitu kan? Oke lah abang, ini tengoknya Itu abang matanya aneh pasang. itu. Kalau tidak copot mata Anda. Ini lebih duluan dari Bible di Indonesia. Holy Bible, Holy Holy Apa Bible. itu? Tidak Oh, pernah enggak, bilang ini Alkitab. saya tanya. Holy Holy Bible, Bible. apakah itu keyakinan Muslim? Abangku. Holy Bible. Ini Enggak, saya tanya dulu, Holy Bible saya keyakinan tanya, Muslim atau tidak? apakah Nabi, Rasul dan Allah itu keyakinan kekristenan? Kok nggak ada di sini? Ini duluan lahir daripada Anda. Kok nggak ada? Why it's not available here? Bukan. Bohong jangan kelewatan bang. Maksudku Bohong. begini, Holy Bible itu keyakinan Muslim atau tidak? Oke. Nih, Al-Quran, Kenapa Alkitab buka keyakinan Alkitab? Kristen atau tidak? Al-Quran adalah Alkitab. Surat 2 ayat 2. Dzalikal Iya kitab. sudah, maksud saya begini loh. Kalau Apakah kita mau Alkitab diskusi, Al-Quran keyakinan Anda atau bawa tidak dari dari masukan Al-Quran. dalam kitab Nanti suci saya bawa Anda? dari Alkitab. Apakah Jadi Al-Quran kalau kalian keyakinan bawa Alkitab kekristenan atau terus-terus, tidak? ya sudah Kenapa yakini masuk Alkitab dalam saja buku dong. suci Anda? Kenapa masuk ke dalam buku suci Anda? Kenapa? Ini enggak, saya membaca sebagai pengetahuan. Di Amerika, Siapa yang masukkan mengajar itu? Islam itu orang Kristen. Mengajar Islam itu orang Yahudi. Biasa saja. Majulah sedikit, jangan mundur. Bukan. Coba. Di mana itu ada ajaran Tidak, Islam Abang. di Alkitab? Di mana? Di Mana, mana coba. Abang? Di mana? Kalau Abang bangga dengan kekristenan di dunia, tidak pernah mendompleng istilah agama lain. Menggunakan istilah-istilah Islam. Siapa yang dompleng? Loh, Anda di dalam Alkitab. kekristenan Mana Indonesia didompleng? nih. Alkitab itu Anda tadi bilang Alkitab. Alkitab itu istilah dari mana? Ini istilah, ya dari mana nih abangku? Dari mana bang? Coba. Coba. Sebelum ada Islam di Arab, sudah ada Kristen Koptik loh, sudah ada Kristen Arab. Bohong. Ah, Kalau gitu saya mau nanya. Kalau jadi abang bilang kata seperti Allah itu, juga, Pung, oke. Kalau abang bilang sudah sebelum ada, Islam juga dengarkan. sudah ada. Itu Belajar bahkan dulu bang. zaman Dengarkan. jahiliyah juga, Dewa Bible Hubal diterjemahkan juga ke dalam bahasa nama Arab Allah loh. di Jadi tanah jangan. Arab pada abad 9 Masehi. Dor. Ketahuan bohongnya Anda. Kok Bible bohong? edisi bahasa Arab diterjemahkan pada tahun 800 sekian, yaitu abad ke-9 Masehi. Dorororororor ting tang ting tung ting tang. Kok Mau apa Anda sekarang? ting-ting? Kalau Belum abang mau ngomong kok. bilang bahasa Arab, kalau gitu saya akan katakan Oke, sekarang Nabi saya Musa tanya. berbahasa Arab. Saya tanya Tolong begini, jangan itu bahasa disimpan, Al-Quran, jangan bahasa Arab disimpan atau dalam tidak? perpustakaan kekristenan bahwa ada Itu naskah dalam bahasa Arab. Muslim Cepat. berdiri itu tahun Cepat, Nabi Musa bahasa Arab kalau sekian. gitu. Cepat. Sebelum ada Islam, Nyatanya sudah Anda ada nggak mau Kristen di ngakuin. sana loh. Kalau Anda Bahkan tidak para menerima Nabi bahasa itu Arab, yang mengajari Nabi Muhammad. Kenapa Para dimasukin dalam Nabi Bible itu Anda? Mr. Kiki. adalah bidat You ada- Kristen. Saya you tahu ada sejarahnya semua. Anda berarti Abang. Begitu. Kristen Abang itu belajar dulu lah. Paulus. Abang tidak tahu Bible Oh, Abang? enggak perlu saya belajar, saya sudah Antioquia. tahu. Ya kenapa enggak belum? Bible Anda aja Coba. cuma punya 1, 2, 3 biji. Sejak Saya punya kapan? 40 sampai 50 saya pelajari semua. Ya mantap lah kalau 50 sampai Nah, 30. sudah adanya ilmu Istilah abang. Kristen itu. Tapi saya tetap hormat kepada abang. Abang berhentilah lembaga Bible Indonesia, Indonesia Bible Institution. Stop. If you using Alkitab, makna Alkitab artinya one book. If Jadi, there is so begini. many book, Tahu, Bu. that's it Buku. kutub. Not Kutubun, kitab, but kumpulan buku-buku. kutub. Kutubun, kumpulan Coba buku-buku. mana coba? Ya. Kutubun. Aduh. Jadi kalau Alkitab kutub itu istilah artinya dari Al-Quran. banyak buku. Oke, Kalau oke lah sebiji ya. buku yang jelas artinya definite article, ada Bu, kata saya mau al. tanya begini, Bu. Mau tanya Apa begini. itu? Untuk kawan-kawan sekalian. Sebenarnya ini yang masuk surga agama apa?
Tentu Islam. Jelas Islam, Ya. Abang. Yang Islam. buku sucinya nggak digonta-ganti. Coba ini. Nggak Ya. direvisi. Oke, yang kedua begini. Tapi katanya kan wajibkan mendatangi neraka itu. An-Nisa ya, 7 berapa itu? Sister, Nah, sister, ask him Abang. Saya if he buka used to read ayatnya. Anda Bible. nggak tahu bahasa Arab, saya buka. Awas, Abang. Sister. I gonna open the 19, surah 1971. I explain this Sister, many ask him. times. You are Coba Anissa, no knowledge about this, Wajib brother. mendatangi neraka loh. Oke, Ask him bohong. if he used to Saya read bacakan, Bible. bohong. Saya bacakan. bohong? Saya bacakan Asli kata per kata. Rizal. Dengarkan. Dengarkan. Rizal. I'm gonna read that word by word. You don't have the knowledge. Okay. Teresa, Ya. do you read Bible? Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 71, Nah, 72 jangan ya? macam-macam, Bang. Kalau Anda nggak Ya. pandai baca Quran, jangan bilang Anissa, jangan bilang Maryam. Kopla Anda ini. Memang An-Nisa Saya baca. kok. Ya Nih. kalau enggak jangan diterjemahkan dong ke bahasa Indonesia kan gitu Nah, kan. dengar. Wa Hmm. in minkum. Ya. Hmm. Dan sesungguhnya minkum. Tahu nggak Anda kata minkum? Enggak, teman saya Berasal enggak dari paham. kata min dengan kum. Min itu sebagian dari kalian. Hmm. Jelas? Minkum. Ya. Kemanapun Anda cari dalam kamus bahasa Arab, maka minkum artinya sebagian dari kalian. Dari kalian. Dari sini Sebagian. ketahuan. Kenapa iya, bisa minkum. sebagian? Nah, iya. Kok bisa Minkum. sebagian? Karena itulah abangku, jalan keselamatan di dalam Islam, satu, kepada anak yang soleh, taat kepada orang tuanya, dan dia pun soleh amalannya. Enggak. Maka Ini- anak soleh ini tidak perlu harus bersusah payah melewati neraka, jembatan Shiratal Yang Mustaqim dimaksud yang di bawahnya sebagian ini neraka. apa loh? Itu maksud saya loh. Sebagian Yang itu sebagian artinya ini maksudnya sebagian, apa? Bang. Tahu nggak sebagian? Sebagian Nah, kamu berdosa masuk kah neraka, atau apa? sebagian masuk surga. Sebagian dari Iya, kalian. sebagian artinya some part of it, minkum. Dari sini aja ketahuan abang koplaknya. Bukan sebagian ini. Apakah ini Minkum. sebagian orang berdosa, sebagian yang tidak berdosa? Di situ kan Dia tidak ada sudah disebutkan loh. menggugurkan Tuhan. dan Sebagian Jangan disebut manusia. sebagian gitu. Sebagian itu apa? Sebagian dari manusia kalian, mensyirikkan Tuhan. ini baginda Nabi bicara kepada masyarakat. Mau dia berdosa, tidak berdosa, mau Muslim, mau dia Yahudi, mau dia kekristenan. Baginda Nabi SAW berbicara kepada beliau. Kepada mereka. Diperintahkan oleh Allah. Wa in minkum. Dan sesungguhnya sebagian dari kalian, Enggak, saya some tidak part dapat of tadi you, apa itu maksud yang sebagian yang dimaksud sebagian itu apa itu maksud saya. Bagian dari Abang manusia tunggu yang dulu ada di dunia selesaikan. ini. Nggak tahu sopan abang ini. Bang. Abang bertanya, you asking. Then when people answering, then you keep Nggak ada. talking. Is it Jesus teaching you that way? Bukan enggak begitu enggak begini maksudnya ini. Okay, I'm explaining, bro. begini. You asking Ini Surah Maryam sebagian. 71. I'm explaining. Jadi Okay. artinya Be a good begini, Christian. begini Nggak ada maksud saya jadi-jadi. begini Tunggu dulu. loh. Saya baru dua Nah. kata. Nah, Oke. Biar Tunggu. Bunda jelaskan dulu. Wa in minkum dan sesungguhnya ini yang Baru dua dimaksud kata kok sebagian Anda apa kebakaran gitu? jenggot sih. Apakah ini orang-orang yang suci, orang-orang yang berdosa gitu? Itu mana? Semua orang, Klasifikasi sebagian itu. dari kalian manusia di muka bumi. Baik berdosa atau tidak. lu Betul, Abang Datuk klasifikasinya Iman. gitu. panasan ya. Sebentar dulu ini Oke, dia lagi jangan menjelaskan. kepanasan. Al-Bayyinah. Anda berurusan dengan orang yang punya ilmu Al-Quran. Baru 2 blok Iya, saja bukannya dijelaskan saya loh. berjalan, Yang sebagian ini baru apa sampai loh? mingkum Anda kepanasan. Sebagian dari manusia. Astagfirullahaladzim. Ada Bagian yang dari kafir, manusia yang ada ada di golongan dunia kiri, ini, ada Pak golongan Reza. kanan. Ini klasifikasi yang sebagian ini apa? Ini berdosa Golongan atau kiri dan tidak? golongan kanan. Ini baru dua Semua kata. orang, Kafir dan Bang. mengkafir. Semua orang zaman itu mau dia muslim mau badan apapun, semua dan bagian dari Ya, yang di mana semua disebutkan itu semua muslim semua apa mana coba termasuk tunjukkan ente, ayatnya. termasuk saya. Ya Kita mana ini ayatnya semuanya. mana ayatnya? Ini pengertian Mana ini kan lagi dinyatakan begini. Ayatnya itu, Pak Reza. ente. Sudah, saya akan turunkan Anda kalau Anda tidak punya kesopanan. Maaf. Ya udah Saya silakan. turunkan nggak Anda. apa-apa. Sudah Nah. sudah Kalau 1 jam saya kan lebih bertanya, Anda mana itu bercuap-cuap. ayatnya Kami menunjukkan? hargai.
nggak punya ilmu. Anda kepanasan baru Nggak dua punya ilmu. kata, baru saya Saya tanya melangkah 2 blok. begini, klasifikasinya bagaimana? Apakah orang percaya atau tidak? Kalau itu orang percaya atau tidak, mana ayat yang menyatakan begitu? Manusia penyembah manusia ini tidak bisa diajak bicara baik, Bunda. Abang maaf ya Bang ya, Amba turun aja lah ya. Maaf Bang, kami sudah terlalu baik kepada Abang. Ya, ini Abang kurang ajar sekali ya. Nanya, dijelasin tapi nggak mau dengar. Ini baru 2 kata loh. Wa in minkum Baru 2 kata. Jadi karena dia menyadari apa yang dia dengar cuma terjemahan. Maaf, Anda bertanya kepada orang yang tepat. Kalau Anda punya keraguan tentang Al-Quran, tanya kepada orang yang ada ilmu Al-Quran. Benar. Saya tidak perlu terjemahan ini. Enggak. Dan ini, Bunda, kemanapun mungkin Anda pergi ke kamus di Arab. sapa Mr. King-nya itu dari tadi dia mau bertanya kayaknya itu. Oh yes, Brother King, Masya Allah. Brother King, I think I'm please, sorry, Brother King. Gitu. Yes, Brother King, I'm sorry. I have to kick him out because he's don't have the level of discussion. Yeah, I told you to kick him out before, but you don't hear me. Yeah. We just go to second block. The one block is the word wa'in. Verily, verily. That is the meaning of that. And minkum in Nahu Saraf is coming from the word this. Min, look. Min, this. Okay. And then kum is the damir. Damir. The object or the address of the min is kum. And in this particular ayat, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, suggested the secretary to make it. This is the daily basic Arabic min and then kum. But in the Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suggested, commanded the secretary to make it this way. Make them all together. Become minkum. What is that meaning? The meaning still same. Some part of it. This is part. Sebagian. Yeah, sebagian. It doesn't matter. Then he asked, is it what the meaning of kum? Is it kum? Kum is the people in front of the Prophet during that time. Some of them believers, some of them disbelievers, and some of them the munafiq, the hypocrite people, the transgressor. All of them, doesn't matter. Why? Because the Prophet Muhammad, he is the Prophet for An-Nas, all mankind. See? And also because Al-Quran is Hudan Linnas. Hudan Linnas. You see that? Here we go. Hudan Linnas. So people, Hudan, petunjuk for all the mankind. So the meaning of because he just believe on the translation. You don't have the knowledge, bro. Jangan coba-coba. Ente kalau nanya Quran sama Bunda Semangkut, saya kupas sampai kata per kata. Demi Allah. Wallahi. Yes. If you asking the Quran, I'm gonna giving you the explanation word by word. Okay? Nih, wa in. Verily, minkum, some part of you. Who's the you all? Yeah, the believers, the iman. The iman, believe, the believers, okay? The mu'min. And then, they believe, but they did not do, the Muslim, okay? The Muslim. They believe, but many they didn't do. They're just Muslim. Okay. And then the disbelievers. What is the disbelievers? Some part of that. The transgressor, kafirun, and then the hypocrite. The munafik. Hypocrite.
Munafik. All of them. And some part of you. Why not all of them? Because anak yang soleh tidak perlu payah-payah melewati, ya, melintasi neraka. Jadi wariduha, tahu nggak apa arti wariduha? Wariduha, artinya gini nih, this is it. This is the gas station, okay? Ini gas station, alright? Gas station. And this is the car. Gas station. And this is the car. Then I passing through. Saya melewatinya. Passing through. Then when I arrive here, my friend texted me because I was using his car. Because saya pinjam mobilnya. Hey, tolong isikan bensin. Please, fill the gas. Then I said, oh, I pass it already. Gua udah lewatin. Gua udah lewatin itu bahasanya wariduha, melintasinya. True. Passing by. Melintasinya. Melintasinya. Itu. Jadi berarti ada yang nggak bisa melintas. Ada dong. Ngapain? Nyemplung. Jatuh. Ya. Nyemplung, nyungsep. Begitu. Kalau kagak tahu, udah tahu bahasa Arab pun harus baca lagi banyak buku, banyak kitab. Begitu. Ante ini baru dua blok aja saya berjalan, udah kepanasan ya. I just walking by 2 block, Brother Kings. The first block is Wa'in. The second block is Minkum. I didn't walk by all of that until the end of the ayat. He just got a fever. Langsung demam. Betul nggak Bang Nala? Bang Ahad? Iya betul. I just- Langsung dia. So he always make a noise ya. After Miss Sumangkat explain just 2 word, 2 block. He always make a noise to ask everything. It's not very like there are no something like time for Miss Sumangkat to explain it, continuing it. Yes, you're right, brother. So he such as don't want me to continue this because I got trapped by myself. Saya terperangkap oleh pertanyaan saya sendiri. Ini udah lama ini. Dulu kami di Zoom sudah sering tanyakan orang, saya jelaskan kepada Haleluya. Dia yang pertama kali nanyain dulu di Zoom tahun 2000 berapa itu. Tak jelasin. Masih juga ditanyain lagi. Ini loh, Wa'in. Ini AA Budi ada nih. Ini tamatan IAIN ini. Wa'in. Asik. Mingkum, AA Budi bukan, kirain AA Budi dari Pak Gema Islam. Assalamualaikum AA Budi, mangga. Nah, monggo di tap layarnya teman-teman. Look, Waalaikumsalam warahmatullahi Wa'in. wabarakatuh. Dan sesungguhnya, Salam buat selamat Minkum. teman-teman. yang teman semua salah karena Brother Kings, this is Brother AA Budi. He just greeting you, Brother Kings. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Oh, Masya Allah. How are you, Brother AA? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bunda sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bikhair. Be khair. Alhamdulillah. You're just feeling well, Brother Kings. Alhamdulillah. Yeah. Jadi, so I just walk and stop by dan berhenti sementara. Stop by temporarily, just in 2 blocks. Baru 2 blok aja nyungsep. Kenapa? Quran ini bukan buku yang abal-abal dari pengesahan raja. Rajanya pun ternyata raja kaisar yang mencuri tahta dari saudaranya. Lalu anak pangeran, the crown of that the prince, the crown prince, he killed him, and also he take the advantage of the concubine of his brother that was the Caesar. You don't know the history of the Bible. I'm sorry, Brother Raizan.
If you talking with me not with your knowledge, I'm sorry. And also not with your attitude, I'm sorry. Udah 1 jam ente bicara di sini. Kami hormati. Saat Quran dibicarakan, Anda potong-potong. Baru 2 blok. Astagfirullahaladzim. This is it. Begitulah mereka. Not attitude. Not Yeah, attitude. their attitude. Yes, right, brother. Bad attitude. Very bad attitude. Ini kan, coba, kuncinya baru wa'in minkum loh. Udah kepleset semua. Ya ini semuanya. Ini kan perintah kepada baginda Nabi membicarakannya, mengatakannya kepada orang-orang di hadapan beliau. Ingat, baginda Rasulullah SAW, dulu itu ketika beliau masih hidup, tiap kali beliau bicara, orang berkeliling. Yes, keep going. Thank you, Sister Yani, Masya Allah. You were very right. Ya, Brother Hamdan. Welcome, Brother Hamdan, Masya Allah. Ya, this is it. Jadi dia mau menipu kaum muslimin, khususnya kaum mukminin. Maaf, Brother Raisan. Kami yang ada di Komal ini, kami tidak hanya muslim, tapi kami mukmin. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Kami tidak sekedar muslim berserah diri, tapi kami pun beriman. Kami mengimani. Kami melaksanakan. Makanya namanya mukmin. Muslim itu tingkat biasa. Berhadapan muslim saja Anda harus hati-hati. Tapi Anda berhadapan dengan mukmin. You not only facing the Muslimin, we are the mu'minin here. If you try to asking the Quran, you asking the correct person. I'm not gonna explaining until I go through one by one the word. I just went to the second block of this ayat, Surah Maryam, ayat 71. The first block has the word wa'in. Maryam. Okay? Wa'in. What is wa'in? Verily. Dan sesungguhnya. Minkum. This is coming from the Nahu Saraf. This. Okay? Min. This is the extraordinary that even that min, if it goes to the Damir, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam suggested his secretary and the Sahaba write it down not separately, but write them both all together, become minkum, such as this. That is coming from minkum. Yes, and the more of that become muttaqin, higher than mu'min. Allahumma amin. That's the reason why we giving our self, our soul, to defending our iman, to defending our kitabullah, al-Quranul Karim, to defending Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam from anyone who try to humiliate them. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is it. Wa in minkum, dan sesungguhnya sebagian daripada kalian. Who is that? Who are they? That's mean plural. Kum. Domirnya adalah kum. Daripada kalian. Tuh kalian yang ada itu. Ngapain? Akan melintasi, bukan masuk nyungsep. Tengok. Aduh. Melintasi, bahasa lainnya melampauinya. Itu artinya bukan memasukinya. Bukan mendatangi, kalau datang itu ata. Ya, oke, sekarang kalaupun Anda bilang mendatangi, ya, datang. Walaupun itu kurang tepat. Yang betul adalah melampauinya. Ini pom bensin. Nah, ini mobil. Lewat. Langsung masuk SMS. Bro, jangan lupa isiin bensin ya. Aduh. Aneh udah ngelewatin. Lu telat SMS-nya. Gitu.
Itu namanya wariduha. Bukan yadkhuluha. Bukan masuk ke dalamnya. Kalau nggak tahu bahasa Arab jangan ngemeng. If you don't know the Arabic, you don't know the grammar, don't ask the Quran. Watch out. Kayaknya kapok tuh besok masuk lagi sini. Duh, ternyata ini diterangin kata per kata. Oh my God, she explaining word by word. See? Amazing. Istimewa ini Bunda. Ya, untuk menerangkan mereka cukup 2 langkah saja, langsung KO. Nggak usah jauh-jauh jalan sampai blok ini sampai blok terakhir, nggak usah. Wa iminkum, selesai, beres, takbir. Inilah Allah menjanjikan ketinggian derajat, beberapa derajat bagi orang berilmu. Sekarang teman-teman semuanya sudah menjadi orang berilmu. Wa iminkum inna wariduha. Oke, maaf. Inna wariduha kana ala rabbika maqdiya. Itu sudah menjadi hukum yang ditetapkan, qadanya sudah diqadhakan oleh Allah. Maqdiyah sudah diqadhakan, ditetapkan, ya. Ini this is the hammer of the judge. Tap, tap, tap. Ya memang sesuai di dalam rukun iman, yang ke-6 kan Bunda. Ya itu qadha sudah diqadhakan. Maqdiyah yang sudah diqadhakan by whom? By Allah. Allah. Yes. Wa imminkum. Dan sesungguhnya sebagian dari kalian. Anda mau nyusup kemanapun, cari dalam kamus bahasa Arab siapapun pengarang syekhnya, minkum itu bukan artinya jami'an, bukan. Cuma bahasa Jawanya mek sebagian, in the Javanese language mek sebagian, just some part of them. You can go to Webster Arabic Dictionary. Nggak percaya yang Munjid, ya, nggak percaya yang satu lagi, siapa itu dulu lupa ya. Nggak percaya. Oh, saya mau yang ini aja lah, yang baru, yang modern. Cari minkum. Makanya jangan sembarangan. Wah Uban, ini ada orang nih nak tanya-tanya, sok-sok ngetes-ngetes Quran, modar. Mudar itu anunya ya, maaf ya, kelicikannya modar, mudah-mudahan. Mungkin dia kira orang Islam itu buka komal, lalu sembarangan saja nerangkan Quran. Nanti dulu, merene, sini kalian. Nanya Quran. Oke, asking ke Quran. Insya Allah, if I can answer it, saya akan minta tunda, agar saya belajar lagi. Saya gitu gampang. Tapi kalau ini cukup 2 blok, Anda udah, maaf, kena perangkap pertanyaan Anda sendiri. Itu Pak Uban, dia nak tanya-tanya ini. Bunda terangkanlah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika maqdiya. Lalu Bunda jelaskan, baru sampai sini. Otennya bilang, ini apa artinya kum itu apa? Loh, suatu yang sangat akurat kalau Anda cari ke dalam kamus. Sehingga semuanya bisa terlihat. Minkum itu berasal dari kata min dan kum. Khusus untuk ini, Rasulullah SAW telah memerintahkan sekretaris Baginda, juga diikuti oleh sahabat Baginda, di mana mereka mendengarkan tulisnya begini. Dari minkum.
This is part, a part. Kum. From you guys. Kum. Not you one person, but you in plural. This is it. Then the prophet say, put them all together. Not by this is separate and this separate. But I can tell you where this word was coming from. The root of this word is coming from mean. The meaning of that is part, a part, some part. You see that? Kum, you guys, plural, you people, that's kum. Lah, dari sini aja Bunda terangkan kenapa minkum. Dijelaskan dalam hadis anak yang soleh dia akan cepat duluan dihisap. Bahkan ada yang anak soleh, ada istri solehah. Dia ada 6 tuh kategori 6 yang tidak pakai dihisap hitung-hitung amalannya. Anak soleh, istri yang taat kepada suami, ya. Lalu pemimpin yang adil, yang tidak semena-mena, udah 3. Kemudian ada lagi apa tuh teman-teman? Ya. Hakim yang adil, rupanya menjadi hakim itu berat. Kenapa? Ada tangan terulur dari belakang. Nah, atau bisikan nanti ini apa dapat ini, dapat ono. Begitu. Kalau yang dia hadapi adalah orang-orang dengan kasus besar dan memang dari ya konglomerat, nah gimana memutuskannya? Tapi ia bisa berkata adil. Itulah orang yang akan masuk surga duluan. Bukan orang miskin yang taat, bukan. Orang kaya yang taat juga duluan. Bayangkan. Karena orang kaya mudah sekali untuk berbuat maksiat. Tetapi ada orang kaya, dia malah taat, rendah hati, dan tidak petantang petenteng. Maka ia dapat kuota. Untuk apa? Mingkum. Ngapa? Melintasi doang. Pokoknya sebagian saja dari orang-orang ini yang masuk neraka. Sebagiannya masuk ke surga. Semua siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Tidak ada yang lain tahu. Tapi Allah memberikan harapan. Tidak akan semuanya masuk. Cuma mingkum. Dia melintasi saja. Masya Allah. Itu sedulur. Nah, kita sekarang ke surat ya 22 ayat. Nah, ayat 19. Tapi sebelumnya ada tentang surah yang berbondong-bondong masuk neraka. Kita pergi ke sana dulu ya. Berbondong-bondong juga masuk surga. Ya. Kita ke surah Az-Zumar surah 39. Nah, ini sering dibacakan oleh imam, teman-teman. Az-Zumar. Ini Al-Qasas 28 ini. Ini Al-Ankabut 29. Ini Al-Azab ini 33. Ini As-Saffat ini 3. Oh, ini sudah ke 37. Ini 38. Ayat berapa, Bunda? 39. Ya, kita ke 39. Az-Zumar. Ini dia. Bayangkan, ya, tadi yang ditanyanya surat Maryam 71. Jangan kaget. Saya tunjukkan keajaiban Al-Quran. Takbir. Kita mengimani Al-Quran. Dia ajaib. Kenapa? Lafaz Az-Zumar pertama kali muncul di surat Az-Zumar. Apa nama surahnya? Az-Zumar. Berada pada muka kedua dari depan, muka kelima dari depan, muka kedua dari belakang. Sejak dari Bismillah, dia muka kelima. Mana Bismillah Az-Zumar ini? Kita lihat. Apa Bunda bohong ini? Bohong. Ini. Bismillahnya Az-Zumar. Muka pertama. Geser lagi. Muka kedua.
muka kedua dari depan, dari belakang, soko winking, muka kelima. Muka ketiga, subhanallah. Subhanallah. Bertaburan lafaz Allah, lihat teman-teman. Bertaburan lafaz Allah. Masya Allah. Apakah kebetulan ketika ada lafaz Qur'annya 2 kali, yang satu lagi Qur'anan Arabian. Lafaz Qur'an, lalu ada lafaz bahasa nih. Disebutkan Qur'annya, bahasanya. Dia sudah butar protes. Untuk apa disebutkan pakai bahasanya? Memang menurut kitabmu, bahasanya nggak jelas. Iri itu. Muka ketiga, muka keempat, muka kelima. Nah ini dia. Apakah kebetulan? Suratnya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surat ke-39. Surahnya Az-Zumar, Allah letakkan lafaz Zumara. Apa itu? وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dan dibawalah berbondong-bondong orang-orang kafir ila jahannam zumara. Kemana dibawa? Ke dalam jahannam. Hatta, maka tatkala idza ja'uha, ketika mereka datang mendatanginya. Ini bisa ini. Ja'uha, bisa mendatangi. Ja'a. Oke. Sengaja datang. Futihat, maka dibukakanlah abwabuha, pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Minkum lagi nih. Bukankah telah datang beberapa rasul minkum, dari kalian? Ya karena nggak semua bangsa. Tidak semua bangsa ada rasul-rasul yang diberi kitab. Makanya minkum, dari sebagian kalian. Rasul-rasul dari kalangan kalian. Enggak semua. Kita lanjut. Yatluna alaikum, membacakan mereka kepada kalian ayati rabbikum, ayat-ayat dari yang menciptakan kalian. Wa yunzirunakum, dan memperingatkan kepada kalian liqa'a yaumikum hadza, akan adanya pertemuan pada hari ini. Qalu, mereka pun menjawab, bala walakin, benar, tetapi haqqat kalimatul azabi alal kafirin, tetapi telah berlaku ketentuan kalimah. Untuk apa? Untuk mengazab orang-orang yang kafir. Ayat 71. Neraka ini, masuk azab. Bukankah yang ditanyakan tadi surah 19 ayatnya sama? Takbir. Tentang yang sama. Takbir. Allahu Akbar. Sejak kapan Rasulullah itu menghitung ayat? No way. Beliau hanya menyampaikan. Tapi kemudian hari orang memberi nomor. Beliau nggak peduli mau nomor ini, nomor itu. Semuanya ada di dalam kepala beliau, di dalam dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah tertukar. Dan para sahabat pun menghafalkannya dengan cara yang sama seperti yang diajarkan guru mereka, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak dikasih nomor, bingung. Guru kita bukan Rasulullah, pasti bingung. Ini sama. Mereka tak pernah bingung. Buktinya Quran nggak pernah salah. Disalin nggak salah. Sedulur, ini tulisan tangan. Tulisan tangan. This is handwriting. Bukan komputer ini. Tulisan tangan. Bagaimana bisa membuat dia sama begini? Tangan yang terpimpin oleh bakti kepada Allah dan Rasulnya. 71 nih.
72-nya nggak ada. Qila dakhulu. Maka dikatakan, masuklah. Itu loh. Dakhulu. Jadi kalau masuk tuh dakhulu. Bukan yang tadi dalam surat Maryam 71. Qila dakhulu abwaaba jahannam. Maka dikatakan, masuklah kalian. Abwaaba jahannam. Di pintu-pintu jahannam. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Bunda, saya izin pamit, Bunda. Silakan Sini Abang Da. Terima kasih Abang Da Ahad. Ya. Jadi sudah ternyata jengkel juga dengan Abang tadi ya. Sampai Abang ingin naik. Terima kasih loh. Kok sampai Abang jadi kepingin naik itu tadi gara-garanya apa Bang? Saya lihat ini ilmu yang Bunda sampaikan ini bagus sekali, Bunda. Tapi yang saya jengkelkan ini orang-orang kafir ini tidak ingin mendengarkan apa yang Bunda sampaikan. Satu kebenaran yang disampaikan. Yeah, he Bunda just said, Brother Kings, he just got so eager after he heard those Christian guy say it. That's the reason why he getting involved to joining us here, Brother Kings. That's the reason why. Jadi Bunda pakai data, dia pakai asumsi, ya ndak apple to apple, Bunda. Betul sekali abangku. You're right, betul. Jadi hanya asumsi saja. Dari tadi saya dengarkan ya jengkel lah kita. Apa yang Bunda terangkan malah dia selalu bertanya. Belum lagi satu ayat baru berkata berapa kata malah. 2 blok. Baru 2 blok kita jalan. Jadi dia tidak mau kita, nampaknya begitu. Dia sengaja menghentikan setelah sadar bahwa after he realized that he not gonna make it, dia tidak akan bisa meneruskan tuduhannya, he not gonna make it, then he tried to blocking me to explaining the whole of the ayat, right? Betul tidak? Jadi dia mencoba. Monggo Abang Da. Matur nuwun Abang Da. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kiranya karunia dan rezeki kemudahan dalam segala urusan untuk Abang Da Ahad yang datang karena mari Abang Da Berzi, silakan. Bunda punya akun yang rutin yaitu tanpa ragu sama jalan benar lurus. Jadi kalau jalan benar lurus kadang sedang diblokir gara-gara menjelaskan Al-Quran. Jadi begitu abang-abang. Bayangkan Abang Kristen tadi naik, kita coba tanya nih saksinya Abang Da Triman Corner, Abang Nala, Brother Kings, the Christian brother, he just rose up here, joining here, when I was talking about only the Quran, right? Right. We didn't say anything about the Bible yet. Yeah, one guy asked about what do you think, Bunda, which are the fundamental things in the Bible that the Malaysian guy, that's way before, he asking Brother Al-Hayash, ya Brother Anas, itu menanyakan. Then I said the very fundamental change, perubahan yang sangat fundamental when they change the God. What is that about? They put Jesus, nail Jesus on the cross. Jangan bilang salib, kayu silang. Jangan salib lagi teman-teman, on the cross. Kayu silang. Ya, kalau dibilang kayu palang nanti mereka kan tersinggung, dibilang palang pintu kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Ahmadi, Masya Allah. Anak muda yang gemar menuntut ilmu. Nah, di antara anak muda yang menjadi penerima kuota khusus untuk langsung tidak perlu dihisap adalah anak muda yang dia taat, gemar menuntut ilmu agama Allah.
Ketika anak muda lain kongkalingkong, kongko-kongko, ya nari sana nari sini, macam-macam. Tapi ada anak bunda yang gemar menuntut ulumul Quran. Sehingga tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tambah santun akhlaknya. Ini anak muda yang termasuk 1 dari 6 yang nggak perlu dihisap. Nggak masuk ke dalam surat tadi Maryam ayat 71. Gini loh, Brother Ahmadi, tadi ada Oten. Ketika Bunda menjelaskan Al-Quran, langsung dia bilang, kok Anda menjelaskan tidak apa katanya tadi? Apa yang dibilang tadi Bang Turiman? Gimana tadi? What is the Bible say? You explaining the Quran in different way, in difficult, not difficult. I have been explaining this since 2018 and 19, since COVID. Oh, that's a long time ago. Yeah, so he just joining and then protested. Why this? Why? What this? Why? And then you wrote, 90. it seems it's not a Muslim sister. Ya, itu. Iya. Bunda ini di-report akun Bunda yang jalan benar lurus ketika menjelaskan Quran. Nah, sekarang coba teman-teman. Ini Bunda mau lihat keajaibannya Quran. Subhanallah. Nggak mungkin Allah itu. Ya Allah, ya Rabbi. Kita ke surat Asy-Syu'ara. Coba surat 26. Kenapa Bunda ambil 26? Jangan ke surat Asy-Syu'ara, Bun. Terlalu pedas, Bun. Jangan. Ya teman-teman, karena surah Asy-Syu'ara itu ambil 26. Kenapa? Pertama kali lafaz al-haq dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Coba, apakah ini main-main? Surah Al-Baqarah ayatnya 26. Saya mau buka suratnya 26 nanti ya. Pada ayat 26, surahnya surat 2. Itu al-haq pertama kali muncul. Tentang nyamuk. Makanya ikon Bunda yang satunya, profilnya nyamuk. Gara-gara diprotes Oten-Oten internasional. Bunda ambil gambar jendela, dimiringkan, mereka protes dikira Bunda menghina salib. Bunda bilang, ye, bukan salib lagi, itu jendela belakang saya. Enggak salib lagi. Ngapain saya naik-naikin salib elu, kata Bunda gitu. Akhirnya ya diprotes sudahlah, daripada dianggap Bunda Kristen, na'udzubillah min dzalik, Bunda ganti dengan ini, ayat 26 surat 2. Tapi nyamuknya cute sekali Bunda. Iya, dicari yang cantiknya, yang agak fashion sedikit. Iya. Ngamuk yang ngamuk, Bang. Bang Nala, ngamuk yang ngamuk, tapi ya berkelas. Ngamuk yang berkelas itu dicari. Nyamuk yang imut. Iya, yang kudu na'amdullah ya ini. Jadi membuat pertanyaan, oke. Ini the truth. Pertama kali kata the truth. The truth. Apakah kebetulan kalau ternyata dalam surat rotasi 26 adalah rotasinya apa? 62. Tinggal pindah posisi. Ini kemari. Apakah kebetulan ternyata di ayat 62 suratnya surat 6 lagi-lagi semuanya pulang kampung. 2 balik ke 2, titik tengahnya 6. Yang ini 6 balik ke 6, titik tengahnya 2. Masya Allah. Berarti di Al-Baqarah ayat ke-26 ini di An-Nahul Haq. An-Nahul Haq. Bahwa dia adalah benar. Tiba di sini 62. Coba. Bagaimana mungkin baginda Nabi Muhammad SAW dituduh membuat Al-Quran? Beliau kagak tahu yang begini. Memang tidak dibuat tahu oleh Allah kala itu. Sekarang kita bisa melihat karena Quran bisa didapatkan, mudah dilihat di mana-mana di toko buku. Dulu untuk melihat Quran perjuangan, dibuat dulu, dikumpulkan dulu, dicek dulu. Kamu hafalannya coba dicek. Saya cuma hafal sekian juz. Yang satu lagi kamu cek. Nah, semua yang mencatat yang tidak komplit ya dibakar.
Kalau saya menjadi pimpinan perusahaan, ada dokumen yang tidak tepat, maka tentu ya harus dibakar. Bahkan di Amerika, maaf loh. Jadi Amerika ini meniru budaya Utsman bin Affan. Di tiap kantor itu ada namanya box fire. Ada box kayak gini dari kawat. Ya. Nah, kayak gini teman-teman, dari kawat. Nah, itu kawat-kawat untuk bakar dokumen. Jadi biar di kantor nggak apa-apa, masukkan, lalu ditutup aja. Bakar dokumen. Boleh bakar dokumennya di halaman, di mana, itu boleh. Karena nggak boleh membakar di tanah. Kalau di Amerika ini. Itu teman-teman. Di kantor pun disediakan. Ini terbuat dari besi. Nah, di atasnya ini bolong-bolong. Nah, di sini sampai sini nih. Nah, begitu. Lah, kenapa Amerika boleh meniru Utsman bin Affan? Kok justru yang ditiru disalah-salahin? Ini koplak namanya. Bangsa modern meniru Utsman bin Affan membakar dokumen yang tidak penting. Takbir. Allahu Akbar. Bahkan orang membuat mesin khusus penghancur dokumen namanya. Ini abang dah kita tahu ini. Eliminator machine. Mesin untuk mengeliminasi dokumen. Penghancur dokumen. Kok mereka ngikutin Utsman bin Affan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah dia. Ya si A apalnya nulisnya cuma 5 juz. Langko uang-uang ndarani Quran 5 juz. Ya harus dihancurkan. Setelah semua diperiksa atau seadanya diparios, dicek and recheck. Begono. Of course, after all the recitation from the Hafiz, the people who memorize the Quran, and some of them, the writer, they have 5 juz. Another person has 15 juz. Oh no, a Quran is 30 juz. Oh, I only have 10 surah. Of course, we have to burn it out. Is it correct? Itu menjaga kesetiaan kepada Al-Quran. People are gonna say, oh, the Quran only 10 surah because one Sahabah keep it. No, don't keep it if that is not complete. People are gonna say, because no Google, no internet. If we have internet, we can video call. Hey, bro, is it correct? Your writing of the Quran only 10 surah? Why you made 10 surah? Yeah, because I didn't convert to Muslim before that time. So I only follow the 10 surah of the Prophet. Bisa dikonfirmasi. Kalau zaman itu nggak bisa, hancurkan semua yang bertentangan, yang berpotensi menimbulkan fitnah. Justru salut kepada Khalifah Utsman bin Affan. Begitu. Sejarahnya Sayyidina Utsman bin Affan itu masih diberlakukan sampai hari ini. Betul, subhanallah, Allah karim, Allah karim. Bayangkan. Berarti selama ini kalau mereka membina Utsman bin Islam, Affan, ini tahunnya tahun 600 loh, abad ke-7, 7. Ke-7. Lah, ternyata Anda sekarang di Amerika, di Inggris, di Perancis punya ini keranjang untuk penghancur dokumen, pembakar dokumen. Ya koplak kalau Anda ngejek-ngejek yang dari tahun 7 Masehi sekarang Anda mengikutinya, bahkan menganggap itu negara maju. Astagfirullahalazim. Saya boleh dong berkata, of course I can say, Brother King, this is from Utsman bin Affan. And nowadays, the modern country, they just follow what? The Sahabah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Karena tadi cerita Maryam, kalau Maryam anha, jadi isi kepalanya kebolak-balik. Look at that. They just preserving what the Utsman bin Affan did, commanded to the people, to the Sahaba during that time. What do you think, Brother Kings? Bunda. Yes, siap Abang dah. Oh my God, I didn't hear you well.
I don't know what he was saying. Yeah, Brother Kings, the sickness not good, seemingly kelihatannya. Jadi Abang Da Triman Corner. Bukankah tadi Abang Da melihat kita kan lagi ngomong layout surah An-Nisa. Lalu dia masuk, kita hormati. Betul nggak Abang Da? Betul nggak ini? Kita hormati, lalu dia nanya, nyalahin, tetap kita hormati. Sampai 1 jam lebih. Beliau tetap kita terima. Ujung-ujungnya ditanya Brother Kings, ternyata beliau bukan Muslim. Astagfirullahaladzim. Ini kan lucu. Masuknya pun enggak pakai adab. Itulah gitu ya tadi Abang ya? Iya ya? Ini bun, berarti yang mereka menggadang-gadang benci kepada sahabat, benci kepada Islam, yang sampai-sampai terjadi namanya Islamofobia, sampai Al-Quran itu dibakar juga seperti itu. Mohon maaf saya buka aja ya. Berarti mereka itu mengikuti kepada tradisi-tradisi orang mengikuti kepada Utsman bin Affan seperti itu. Contoh ya kayak yang tadi itu, yang tempat pembakaran dokumen itu. Contoh lagi pembakaran dokumen, iya. Keranjang pembakaran dokumen. Sama satu lagi kantor pos itu adanya pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Adanya pada zaman itu. Betul. Sampai bertahan sampai seperti hari ini. Masya Allah. Betul Abangku. Yang punya Islam. Iya sekali, benar sekali. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Miris gue malah sama orang-orang kayak lu nih. Miris gue. Tapi kita tetap sabar. Apakah kita mencaci makinya? Tadi Abang Da Triman Corner jenengan saksinya. Do we cursing him? Kita layani. Brother Kings? Kita layanin pertanyaannya. Kita layanin sampai. Betul. Yang jadi pertanyaannya gini, mereka pakai atribut yang ada di Islam, sementara mereka nggak mau menghargai Islam. Kan betul. You're right. They're stealing from Islam, from the Holy Quran. As Brother Triman said, Alkitab itu istilah untuk Al-Quran, bukan Biblos, bukan Injil. Dan Injil itu bukan Biblos. Tadi disebutkan sama Brother Triman Corner. Profesor kita ini. Nama lain Al-Quran, Alkitab. Dan Nah, kok dicolong-colong kan gitu? Nggak terima. Dasar maling. Ya. Sampai hari ini dia bertengkar. Di antara mereka kan bertengkar itu. Wah ya udah cukupkan sama itu. Ya cukupkan sama. Iya betul. 22 ayat 19 kita tutup tuh 22 ayat 19. Udah Pak. Sampai hari kiamat mereka akan berselisih. Betul. Ya. Jadi sedulur, inilah Al-Quran itu. Kita tidak yang Bunda buka tadi itu belum sempat diterangkan. Baru sampai sedikit beliau, karena ini ayatnya 2 baris, 3 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, inilah salvation. Cintanya Rasulullah, kanjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa. Monggo berkenan Abang Da Triman Corner membacakan terjemahnya ya, biar Bunda baca ininya. Wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah telah kami utus dari para rasul kecuali liyutu'a, agar supaya taat. Rupanya untuk taat itu biiznillah, dengan izin Allah. Walau annahum izzalamu anfusahum lawajadullaha tawwabar rahim. Monggo silakan Abang Da. Ayat berapa? An-Nisa 64. An-Nisa 64. Masya Allah. An-Nisa 64.
Azani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Sedulur, Dan kami Abangda suaranya tidak terlalu kecil. mengutus seorang. Abangda Fatur Rahman dari Turiman Corner. Iya. Nah, ini bagus. Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menjalani dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohon ampunan untuk mereka, Takbir. Allah Akbar. niscaya mereka mendapatin Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, Masya Allah. bayangkan siapa yang nggak nangis lihat ini. Tidaklah diutus daripada satu rasul pun, seorang rasul pun, illa kecuali li ta'ah, agar taat untuk ditaati. Jadi kita ini mentaati Rasulullah dengan izin Allah, bi izin Allah. Walau annakum zalamu, walaupun di antara mereka tatkala mereka berbuat zalim dengan diri mereka sendiri, berbuat aniaya, ja'uka, datang kepada engkau, maka mereka pun melihat kesalahannya, akhirnya mereka beristighfar kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memintakan ampunan bagi mereka. Kita aja minta doa kepada Ustaz, sekarang Rasul yang memintakan ampun untuk kita saking sayangnya kepada kita. Ya Allah, coba bayangkan. Fastaghfara lakum rasul lawajadallah tawwabar rahim. Maka pastilah kalian akan mendapatkan Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Ya Allah. Masya Allah. Ummati. Dan ini yang tadi Bunda bilang, surat keempat, isinya 6 ayat, lafaznya juga 6. Surat 4, 6 ayat, dot 6. Ayatnya 6-4. Lah berderet-deret kan? Surat 4, ayat 4. Yang tadi, surahnya surah keempat, ayatnya ayat. Ada 4 biji di halaman itu. Lafaz Allahnya ada 4 biji. Lah, kok satu-satunya ayat yang mempunyai banyak lafaz Allah di dalamnya? Ayat 64. Subhanallah. 4.6.6.64. Dot itu memisahkan datanya. Apa data 4? Surah. Data 6 ini apa? Total ayat di halaman itu. Data yang 6 ini apa lagi? Total lafaz Allah. Ada 6 kali muncul. 64 apanya? Ayatnya yang terbanyak mengandung lafaz Allah. Masya Allah. Lagi nerangkan gini lah tadi dia masuk. Sedulur, tiba saatnya kita akan menuju ke pamungkas kita sebagai penutup, kita menuju ke surat 22 ayat 19. Surah Al-Hajj. Surat ke-22 teman-teman. Al-Hajj. Semoga yang belum naik haji segera naik haji. Amin. Kita buka surat Al-Hajj. Mari kita niatkan nanti Tasu'a ke-9 Muharram dan Asyura kita niat puasa. Dalam hadis dikatakan baginda Rasulullah SAW benar-benar menghormati hari Asyura, dan untuk membedakan dengan kaum Yahudi kita berpuasa dari 9 dan 10 atau 10 dan 11.